Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Alfandira Intan dari kelas 11 MIPA 1 absen 8. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang turunan fungsi aljabar. Selamat menyaksikan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke soalnya, saya akan membahas ringkasan dari materinya terlebih dahulu. Nah, pertama adalah turunan pertama fungsi. Jadi, turunan pertama fungsi suatu fungsi yaitu fungsi f(x) sama dengan a dikali x pangkat n adalah n dikali a kali x pangkat n min 1. Nah, ketika kita udah bisa mencari turunan pertama dari suatu fungsi, kita bisa cari nilai stasioner, titik maksimum, dan titik minimum. Nah, nilai stasioner atau titik stasioner itu sendiri adalah ketika suatu fungsi itu udah berhenti naik atau berhenti turun. Nah, tadi kan kita bahas kalau misalkan titik stasioner adalah titik di mana fungsi tersebut berhenti naik atau berhenti turun. Nah, maksudnya berhenti naik atau berhenti turun adalah ketika misalkan berhenti naik ya. Jadi ini grafiknya yang pertama naik nih ke sini. Terus di sini di titik ini, setelah titik ini dia turun. Jadi di sini di titik ini grafiknya tuh berhenti naik, jadi titik ini disebut titik stasioner. Nah, kalau untuk berhenti turun, jadi kan pertama grafiknya turun ya, terus pas sudah sampai di sini titik grafiknya itu berhenti turun, jadi grafiknya naik. Nah, ini juga disebut sama titik stasioner. Nah, setelah kita tahu nilai stasioner sama titik stasionernya, kita bisa cari titik maksimum dan titik minimum dari fungsi tersebut. Nah, untuk titik maksimumnya itu ada di sini. Titik maksimum itu kan sama dengan titik puncak ya. Kita bisa lihat di sini titik puncaknya, titik teratasnya ada di sini. Jadi di sini adalah di sini ini adalah bisa juga disebut sama titik maksimum. Nah, kalau di sini ini bisa juga disebut sama titik minimum karena dia ada di lembah gitu. Nah, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya turunan pertama dari x ada positif atau lebih besar daripada 0 untuk x kurang daripada 0, dan turunan pertama dari a ada sama dengan 0, dan untuk turunan pertama dari x adalah minus atau kurang dari 0 untuk x lebih besar dari a, maka di sini a, fungsi a sama adalah titik maksimum. Dan yang di sini kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa turunan pertama dari x adalah minus atau kurang daripada 0 untuk x kurang dari a, dan untuk turunan pertama dari a sama dengan 0, dan untuk turunan pertama dari x lebih besar daripada 0 atau positif untuk x lebih besar dari a, maka a, fa sama dengan titik balik minimum. Nah, setelah itu kita bisa cari tahu gimana cara kita cari nilai stasioner sama titik stasioner. Nah, kalau untuk nilai stasioner sendiri itu syaratnya adalah turunan pertama dari x0 sama dengan 0. Nah, untuk titik stasioner itu adalah x0, f x0 gitu. Nah, setelah kita udah tahu beberapa ringkasan dari materinya, sekarang kita langsung aja ke soal-soalnya. Jadi langsung aja kita ke soal pertama. Nah, soal pertamanya itu adalah jika fx sama dengan ax plus bx kuadrat dan diketahui turunan pertama dari f1 adalah 5 dan turunan pertama dari f2 adalah 7, maka yang ditanya adalah a dikali b dikurang 3 kali a ditambah 2b sama dengan. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu nih turunan pertama dari fungsi ax plus bx kuadrat itu berapa. Nah, tadi udah kita ketahui kalau misalkan turunan pertama itu adalah turunan pertama dari f x sama dengan ax pangkat n itu adalah n dikali ax pangkat n dikurang 1. Nah, fx-nya kan di sini diketahui fx-nya itu sama dengan ax plus bx kuadrat. Nah, untuk ax kita tahu kalau misalnya a-nya ini a-nya sama dengan a, terus x-nya sama dengan x, dan n-nya itu sama dengan 1 karena ini x pangkat 1.
Dan untuk yang bx pangkat 2 ini, a-nya sama dengan b, x-nya sama dengan x, dan n-nya itu sama dengan 2. Habis itu langsung aja kita masukin ke rumus yang ini. Jadi yang buat ax itu berarti kayak gini ya. Buat yang ax, dia langsung aja berarti n itu 1, berarti 1 dikali a dikali x pangkat n dikurang 1, berarti 1 dikurang 1. Nah, terus ditambah ke yang ini, ke yang selanjutnya. Nah, ini kan n-nya 2, berarti n-nya langsung aja dikedepanin. 2 dikali b dikali x pangkat 2 ini pangkat n dikurang 1. N itu kan 2, berarti 2 dikurang 1. Jadi sama dengan a ditambah 2bx. Nah, kenapa x-nya hilang? Karena 1 dikurang 1 kan hasilnya 0. Nah, bilangan berapapun yang pangkatnya 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi nggak usah ditulis lagi, karena a dikali 1 atau dikali 1 dan dikali 1 lagi itu hasilnya bakal tetap a. Terus kenapa x-nya ini jadinya x doang, nggak pakai x kuadrat atau x kuadrat min 1? Nah, karena 2 dikurang 1 kan 1. Nah, x bilangan berapapun yang dipangkatin 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, terus setelah kita tahu turunan pertama dari fx ini adalah a plus 2b, 2 dikali b kali x, langsung aja kita masukin ke sini sama ke sini. Nah, jadi turunan pertama dari f1 sama dengan a plus 2b dikali 1 sama dengan 5. Turunan pertama dari 2 sama dengan a plus 2b dikali 2 sama dengan 7. Nah, berarti kita bisa dapat persamaan 2b plus a sama dengan 5 dan 4b plus a sama dengan 7. Langsung aja kita kurangin, berarti min 2b sama dengan min 2 atau b sama dengan 1. Nah, langsung aja kita selanjutnya masukin si b ini ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan yang ini, jadi 2b plus a itu kan sama dengan 5, b nya masukin, berarti 2 dikali 1 plus a sama dengan 5, berarti a nya sama dengan 5 kurang 2 atau 3. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah a dikali b dikurang 3 kali a ditambah 2b itu hasilnya berapa? Berarti masukin aja 3 dikali 1 kurang 3 dikali 3 ditambah 2 kali 1, hasilnya adalah 3 dikurang 9 ditambah 2, berarti hasilnya adalah min 4. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 adalah tentukanlah titik maksimum, titik minimum, titik stasioner, nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 150x dikurang 450. Pertama-tama, buat cari semua ini, kita cari dulu turunan pertama dari fungsi ini, fungsi fx ini. Jadi, turunan pertamanya adalah 3 dikali min 2, min 6, x pangkat 3 kurang 1, x pangkat 2 ditambah 1 dikali 150 dikali x pangkat 1 kurang 1 berarti sama dengan 1, berarti 150. Nah, 450 hilang karena x nya nggak ada, berarti x nya nggak ada itu adalah x pangkat 0 kan. Nah, kalau 0 dikali min 450 itu kan hasilnya 0, jadi min 450 ini hilang gitu. Jadi turunan pertamanya adalah min 6x kuadrat ditambah 150. Nah, kita langsung bisa cari nilai stasionernya. Nah, yang kayak tadi udah kita bahas, nilai stasionernya itu adalah ketika fungsi turunan pertama dari fungsi fx0 sama dengan 0. Nah, langsung aja berarti kita masukin nih, min 6x kuadrat plus 150 sama dengan 0. Berarti berarti 6x kuadrat sama dengan 150, x kuadrat sama dengan 150 bagi 6 adalah 25, berarti x nya itu sama dengan plus minus 5. Jadi kita masukin, berarti yang pertama itu adalah min 2 dikali 5 pangkat 3 plus 150 kali 5 dikurang 450.
Ini hasilnya adalah min 2 kali 125 plus 750 min 450. Hasilnya adalah min 250 ditambah 750 dikurang 450, itu hasilnya adalah 50. Kita dapat yang pertama. Yang kedua, min 2 dikali min 5 pangkat 3 plus 150 dikali min 5 dikurang 450. Hasilnya itu min 2 dikali min 125 dikurang 750 kurang 450. Hasilnya adalah min 950. Jadi kita bisa dapat nilai stasionernya itu adalah 50 sama min 950. Setelah kita udah dapat nilai stasionernya, kita bisa dapat titik stasionernya. Nah, yang kita tahu kalau misalnya titik stasioner itu adalah x0, fx0. Nah, di sini untuk x05, fx0-nya adalah 50. Dan untuk x0-nya min 5, fx0-nya adalah min 950. Jadi yang pertama ada 5,50 dan yang kedua ada min 5, min 950. Nah, untuk titik maksimum sama titik minimum itu kita bisa tahu dengan cara kita ngebuat garis bilangan. Kita masukin dari x0 yang tadi kita dapetin ada min 5 sama 5 kan. Nah, kita uji coba. Di sini kita uji coba pakai 0. Kalau misalkan kita pakai 0, kita masukin ke fungsi ini, maka itu hasilnya adalah negatif karena 2 ini kan akan habis, hasilnya min 450. Jadi sini negatif, sini positif, dan sini positif. Grafik yang terjadi adalah kayak gini. Dia naik dulu, ketemu positif naik, ketemu negatif turun, dan naik lagi. Nah, berarti di sini kita bisa dapat titik maksimumnya adalah yang ini dan titik minimumnya adalah yang ini. Terus titik maksimum sama titik minimumnya itu berarti adalah min 5, min 950. Nah, berarti di sini kita bisa tahu kalau misalnya nilai titik maksimumnya adalah min 5, min 950 dan minimumnya adalah 5,50. Terus abis itu berarti kita udah dapat semuanya, ada titik maksimum, titik minimum, dan titik stasioner yang tadi kita udah bahas. Itu ada nilai stasionernya, kita juga udah dapat tadi di awal. Itu adalah 50, min 950. Ya. Terima kasih telah menonton video dari saya, semoga bermanfaat. Dan terakhir dari saya, jangan khawatir akan hari esok karena semuanya sudah dipersiapkan dengan baik oleh Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.